Jadi begitu ya sekarang. Agak kompak ya sekarang ya. Karena Dibanding yang lalu-lalu. Karena udah episode 3 ya, dengan episode baju yang 3. gak ganti. Karena syutingnya sekaligus untuk berapa episode. Betul. Editnya nggak tahu. Oke, jadi di episode sebelumnya kita bahas apa? Santet menyantet. Oke. Sekarang Apa tuh tadi? kodam. Oh ya, kodam, ya kan, kodam. Menurut Sonda, kodam itu apa? Menurut aku, kalau yang orang-orang ngasih tahu ke aku, kodam itu tuh kayak semacam roh ya, Roh, ya. yang menemani kita, menjaga kita, ngasih misalnya ngasih insting yang tajam buat kita, Warning ya. warningin kita gitu. Ini gara-gara lu nonton KKN Desa Penari ya. Betul. Ada kodam-kodamnya ya. Kodaman di situ. Yang viral di TikTok tapi lagunya Bang Toyib. Banyak ya gitu ya. Banyak. Yang kayak gitu-gitu. Kodam. Kodaman. Sebenarnya untuk yang di TikTok sih kodam-kodam dimain-mainin sih agak nggak setuju sih aku ya, karena kan itu kan adalah tadi kamu bilang kan sebuah roh. Roh yang menurut aku kan harusnya kan udah apa ya, maksudnya tidak, dia punya, kita minta dihargai, dia pun juga harus dihargai gitu loh. Jadi ketika kita kesannya kayak main-mainin begitu kan kayak kita tidak menghargai dia gitu. Iya sih, kodam tuh kayak Tadi kan kamu bilang yang jaga kan? iya, dia kayak kita kan dunia manusia. Iya. Berarti dia ada dunianya roh halus juga. Waduh. Si kodam itu. Dunia roh halus, bingung juga siapa ngomong begitu ya, antara dunia fana, dunia roh halus. Tapi yang jelas tuh setahu aku kodam itu adalah seseorang yang jaga kita. Jadi gini, kita mulai ceritanya. Oke. Jadi gini, pernah nggak kamu merasakan kayak di dalam hati atau di dalam otak, oh gitu tadi gue ngikutin apa yang di otak gue nih, apa yang di hati gue nih, kalau nggak akan kejadian. Pernah nggak? Pernah. Sering nggak? Sering. Nah, itu adalah sebenarnya itu kodam ini yang infoin ke kamu. Misalnya nih, contohnya nih aku nih pernah taruh dong handphonenya dipegang aja, jangan ditaruh di tas. Iya. Takutnya kopi yang di tas kamu tumpah. Ada tuh di hati aku ngomong gitu. Tetep aja aku masukin handphoneku. Udahlah kena kopi, beneran kopinya tumpah gitu. Terus aku langsung ngomong gini, tahu gitu, ngikutin apa kata hati. Nah, sebenarnya itu tuh bukan hati kita gitu. Bukan kata hati sih, maksudnya bukan dari diri kita, tapi karena kodam yang di sekitar kita itu yang menginfokan ke kita gitu, dan kita tuh link sama dia. Mungkin dia ngomongnya dari suara hati, mungkin dari suara otak gitu, pikiran gitu, untuk mengingatkan kita supaya kita itu tidak celaka ataupun melakukan kesalahan gitu. Sering kan ngalamin tuh? Wah, sering banget. Contohnya kayak mana? Kalau misalnya nih lagi ngomong sama orang ya kan, instingku tuh jadi lebih tajam. Misalnya, dia kayaknya bohong nih orang gitu. Bukan feeling negatif thinking ya, beda ya. Perkara nggak suka sama orang itu pasti bohong. Susah aja dibedain gitu loh. Maksudnya kita susah describe ya kalau aku ya. Istilahnya, jadi apa yang diomongin sama orang itu kita lebih tajam, lebih tahu gitu loh. Ini orang beneran ngomongin jujur, apa ngomongnya enggak gitu loh. Kalau kita ngelihat dari tingkah laku dan cara bicaranya gitu, lebih ke situ sih kalau aku. Instingku jadi lebih ke feelingku lebih kenceng gitu. Misalnya kalau juga ada nih, kalau misalnya di kantor gitu, udah jangan melawan. Nah itu di sini kayak dia ngomong di otak gitu loh, kayak ngomong udah jangan lawan, udah jangan lewat situ. Jadi kayak gitu loh. Ada yang ngasih tahu tapi lewat otak, bukan sini gitu. Kalau tidak Indogo nih Anda? Oh enggak, tidak. Jangan salah. Berarti Anda punya kodam? Nah, ya. nih ya, asal baru tahu aja. Beberapa selang sebelum ini, saya baru mengetahui saya ada kodam. Dari aku lagi. Jadi dari dia. Jadi kita sebelum in-frame biasanya kita bahas dulu apa yang mau dibahas. Dan aku tuh lempeng ngomong begini, Sonda, kan kamu ada kodam. Hah? Apa itu?
itu yang kayak nggak bisa gue sebutin ya. Iya. Dari selama umurku aku baru tahu aku punya kodam. Oh, pantesan instingku kencang gitu. Iya. Jadi sebenarnya mau aku lurusin juga ya. Boleh. Jadi kodam itu bukan hanya dimiliki oleh anak indigo. Kodam itu dimiliki oleh semua umat manusia dari mulai dia lahir. Ibaratnya dia itu adalah penjaga kita, bukan malaikat ya. Oh, beda ya. Beda gitu kan, dan berupa roh. Gitu. Jadi dia yang untuk mengingatkan, dia juga yang kayak menyadarkan kita kalau salah gitu. Makanya kan dibilangin suara hati tidak pernah bohong gitu. Betul. Kan. karena kan ya memang roh yang membuat gitu kan, yang ngomong gitu, masa roh bohong gitu. Betul. Kan. Jadi setiap orang pasti akan ada kodam. Cuman beberapa kadang-kadang hatinya sudah mati. Nah, maksudnya hati sudah mati ini apa coba? Kodam pun juga bisa pergi. Oh, gitu. Kodam itu dari mana sih maksudnya asalnya gitu, bisa bisa macam-macam ya. Kalau misalnya kayak aku dari sebut kayak jangan deh. Takut viral. Bukan takut ngomong yang aneh-aneh ya. Takut viral. Oh gila. Enggak, masalahnya waktu kasus buat cerita sadar menyatat viral ya kan? Di sesuatu channel yang lain. Jadinya akibatnya nyampe ke seluruh teman-teman aku gitu kan. Jadi aku tak berani walaupun kita nggak ada subscriber. Gitu. Jadi kodam tuh bisa dari macam-macam ya. Bisa dari lahir, bisa juga kita cari gitu kan. Jadi kalau dari lahir itu mungkin bisa dari nenek buyut, dari kakek buyut, atau mungkin dari sanak saudara yang meninggal, atau mungkin bisa macam-macam, atau mungkin kan kalau misalnya ada beberapa orang yang memang mencari, mungkin dari orang yang memang kita tidak pernah ketemu, roh yang tidak pernah ketemu, tapi memang kita nge-link sama kita gitu kan. Terus memang buat ngejaga kita, itu juga bisa gitu. Jadi macam-macam sebenarnya kodam itu gitu kan. Macam-macam. Dan katanya ada yang bentuk binatang juga ya, benar nggak sih? Katanya ada. Tapi sepanjang aku kan udah bilang kan, aku kan ini ceritanya cerita mata. Betul. Sepanjang aku lihat biasanya sih selalu bentuknya manusia ya. Manusia. Iya. Belum tapi kalau bentuk lain mungkin aku belum pernah lihat. Gitu. Tapi kalau sepanjang aku lihat dari kalian semua teman-teman aku semuanya berbentuk manusia gitu. Jadi mungkin akunya cuma bisa lihat itu, atau mungkin aku belum ketemu orang lain yang berbentuknya berbeda gitu kan. Enggak ding, aku pernah lihat satu bentuknya beda, aku lupa. Ya ada satu bentuknya enggak bentuk manusia, enggak bentuk binatang, bentuknya cahaya. Iya. Yang aku nggak bisa sebutin warnanya apa ya, karena takut saya. Jadi saya cuma bilang cahaya. Kotak gue soalnya. Oke. Ya, dan mereka pun juga mungkin gini ya. Aku sempat tanya sama teman aku yang memiliki kodam cahaya ini, emang bisa bentuknya cahaya ya? Terus dia bilang, kan setiap orang lihatnya masing-masing gitu. Jadi mungkin aku lihatnya segitu, orang lain mungkin kodamnya lihatnya, orang lain melihat kodam itu bentuknya gimana gitu. Mungkin ya, gitu. Aku juga kurang tahu gitu. Karena aku pun juga belum mengetahui dengan jelas dan lagi mencoba mempelajari. Cuman sejauh ini aku lihatnya masih bentuk manusia. Paling cuma satu yang teman aku ini bentuknya cahaya gitu. Nah, tadi kan disebutkan kalau kodam itu dari lahir sama kita mencari. Kalau dari lahir kan udah pasti dong, dari kita udah bisa hilang dari bayi ya kan, dan bisa itu. Nah, kalau gimana kalau dengan yang kita mencari? Nah, kalau mencari itu
Kalau kata teman aku, karena aku gini lah, karena aku tuh kurang main jauh ya. Banyak kurang jauh gitu, karena aku juga tidak mempelajari dan aku juga tidak speak up ke orang-orang, aku bisa nih, atau nggak aku mendalami. Jadi sejauh ini aku belum mengetahui gimana caranya orang untuk belajar dan bisa mendapatkan kodam itu. Gitu, karena yang aku punya saat ini tuh rata-rata semuanya dari lahir. Gitu, dan aku dapat sepasang. Laki dan perempuan, sosir ya, iya bener, kanan dan kiri gitu, biar balance. Dan semua orang kan nggak hanya, setiap orang kan kodamnya nggak cuma 1, 2, atau enggak ada yang 3, ada yang malah hilang gitu kan. Kalau hilang kayak gitu kenapa bisanya? Kalau hilang itu aku kasih kasus cerita aja ya, karena boleh. ini kebetulan. Nah, kenapa aku bisa ngomong, karena aku memiliki teman yang kehilangan kodamnya. Boleh. Jadi makanya aku bisa cerita. Jadi dia waktu itu pernah ngechat aku ngomong begini, Wi, Bar, ada yang ngomong Bar-Bar, ada yang ngomong Dewi gitu kan, tolong dong balikin kodam aku. Terus aku bilang, aku bilang itu, nah apa balikin? Aku bilang, iya, jadi dia itu sama kayak aku, dapat gift, terus cuman gini, kadang-kadang kan seseorang punya kesombongan ya, manusia kan kadang-kadang tuh tiba-tiba dikasih segini, tiba-tiba minta lebih gitu. Jadi ada kesombongan sendiri di dia, dan dia itu sudah dilarang sebenarnya sama kodam itu, sudah jangan ngapa-ngapain, udah cukup gitu loh. Cuman dia malahan pergi ke sebuah hutan belantara gitu, pelosok, bersemedi, berpuasa. Sebenarnya nggak salah bersemedi, berpuasa, berdoa, itu nggak salah. Tapi kalau niatnya baik, tapi dia niatnya salah dengan pengen untuk menaikkan pride-nya. Gitu. Yang didapatkan akhirnya hilang semuanya. Gitu. Jadi dia yang sudah biasa berkonsultasi dengan kodamnya dia. Jadi kan kayak aku kan kadang-kadang suka aku ngobrol nih sama kodam aku yang sepasang ini gitu kan. Nah, dia juga biasa ngobrol gitu kan. Nah, pas biasanya udah ngobrol, biasa diingetin, tiba-tiba hilang, kan ada kayak rasa kosong ya, gitu kan. Terus juga dia juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak nggak punya power apapun gitu. Ibaratnya orang yang dulu punya power tiba-tiba nggak ada power kan kayak ngerasa kehilangan. Betul. Ini salah. Dia mencari cara gimana caranya membalikan kodam ini gitu kan. Terakhir pas ngomong sama aku bilang, ya aku nggak tahu, karena aku nggak pernah gitu loh. Maksudnya aku tidak pernah membalikan kodam ke orang gitu loh. Betul. Dan nggak tahu caranya seperti apa. Mungkin orang lain mungkin bisa, aku nggak bisa gitu. Dan aku bukan orang yang sujon, sok ide gitu kan, bisa gitu, gue cari tahu. Enggak, kalau misalnya emang nggak bisa gitu loh. Dan aku bilang sama dia, ya aku nggak tahu. Aku bilang, emang kenapa? Dia bilang, aku mau minta maaf. Kata dia, aku mau minta maaf kenapa dengan kodamku ini. Terus aku bilang, ya udah kamu berdoa aja sama Tuhan. Gitu. Karena kan menurut pandangan aku, kan semua di dunia ini tuh kan sudah Tuhan atur ya. Betul. Kita dijaga sama siapa itu pasti dengan pengaturan dari Tuhan, dengan seizinnya Tuhan. Jadi kalau misalnya pun dia hilang, ya sudah, berdoa sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan gitu, bukan ke aku gitu. Aku hanyalah manusia biasa yang tak sempurna ya, dan kadang salah. Lagu. Jadi kalau dibilangin bagaimana, aku nggak tahu gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, ya bisa share gitu ya, komen gitu. Kalau aku sih dari cerita teman aku, ya aku tidak bisa bantu gitu. Dan aku cuma menyarankan, ya lu berdoa. Jadi kodamnya nggak balik ya? Karena aku tipikal orang yang sudah tahu orangnya itu sudah berbuat jahat dan belum kembali lagi ke jalan yang benar, ya aku tidak berkontak lagi sama dia. Iya. Jadi aku nggak tahu apakah masih ada atau enggak gitu. Jadi kan kamu kodam sudah tahu ada kan? Aku satu yang teman, baru saja kejadian hari ini ya. Ada 2 tambahan. Tapi itu bukan Tamu tak kodam. diundang. Ya. Tamu tak diundang. Iya, tapi bukan kodam sih, dia
teman-teman yang tak terlihat. Tapi mungkin kalau misalnya memang nanti seiringan dengan waktu memang menjaga, mungkin bisa jadi kodam gitu. Jadi dia cuma ngikutin gitu, ada 2 orang. Dan aku juga baru tahu hari ini. Oh, emang bisa ya kalau misalnya dari yang bukan kodam terus tiba-tiba menjadi kodamnya kita? Bisa? Atas kemauan dia sendiri loh, maksudnya si agak takut ya ngomongnya. ngomong kayak di otak gitu kan. Ya udahlah, ngomong lah. Maaf ya. Terus, Bisa. oh, Tapi, dengan izin kita ya. Nggak tahu, tapi bisa. Oh, Tahu aku bisa, cuman aku nggak bisa. Maksudnya aku tidak bisa merubah roh teman-teman ini yang tak terlihat untuk menjadi kodam aku. Aku belum bisa. Tapi masih ingat episode sebelumnya, sahabat aku itu Betul. itu bisa. Penasehat ajaib kita lah. Karena kita setiap syuting kita harus curhat sama dia. Iya, betul. Jadi biar kita nggak salah ngomong. Beda kastanya soal pengetahuannya. Kita yang bagian ecek-ecek soalnya. Kepo nggak kalian? Makanya bikin 1M Iya. subscribernya. Belum ada di channel lain soalnya. Jadi ya udah gitu, maksudnya bisa kata teman aku ini, kata sahabat aku ini gitu kan. Jadi dan aku pun juga baru tahu ternyata kodam ini kan tadi kan kita ngomong bisa menjaga, bisa mengingatkan. Betul. Ternyata dia pun juga sebenarnya bisa nolong kita kalau misalnya kita kena santet. Oh, Tapi kayak penghalau gitu. dia gimana? menghalau, tapi harus kayak kartu kredit ada aktivasinya. Oh. Kayaknya tahu. Jadi itu bahasa dari mana tadi? Bahasa dirimu. Karena sebelum di belakang layar kan kita bahas Dulu ya. ada yang bilang kayak aktivasi kartu kredit ya. Kok kayak familiar gitu. Dan kalau untuk aktivasinya itu kan dia bilang katanya kan kita harus banyak berdoa, terus banyak puasa, makin mendekat sama Tuhan. Itu cara aktivasinya ya. Betul. Terus kita juga harus sering ngobrol sama dia gitu. Oh, bisa diajak ngobrol juga dong ya. Iya, aku suka ngajak ngobrol sepasang ini, kayak ngomong gini, kapan sih aku dikasih jodoh, nggak kasih kan butuh teman curhat ya kan. Tapi untuk pengikatnya kita bisa ngomong sama si kodam, kita harus dekat lagi sama Tuhan ya. Iya betul. Untuk lebih sensitif lagi ya. Lucunya lagi, aku kan baru tahu dari sahabatku ini, Kenapa tidak semua anak indigo itu bisa melihat kodam. tuh? Oh ya? Oh, enak banget ya ngomongnya. Iya. Jadi kan waktu yang kasus aku, gue kasih tau aja lah ya, Gula Cahaya itu sahabat aku, kodamnya sahabat aku ya. Nah jadi ketika aku melihat cahaya itu, aku bilang, lah kok ada cahaya? Kaget dong sahabat aku kan, hah? Kok kamu bisa lihat? Aku juga, lah emang aku bisa lihat, kenapa memang gitu kan. Ternyata memang tidak sembarangan orang yang bisa melihat kodamnya dia gitu. Makanya dia kaget, oh lu bisa lihat ya gitu. Karena ya walaupun memang dia tahu aku dapat gift, tapi dia tidak menyangka bahwa aku bisa melihat kodamnya dia gitu kan. Dan kayak contohnya juga, aku banyak ketemu sama teman-teman yang juga memiliki gift juga sama kayak aku. Sebut saja namanya, salah satunya inisialnya Maria ya. Itu kayaknya bukan inisial ya, Wak. Jadi nama asli. Jadi Maria ini, dia pun tidak bisa melihat kodam yang aku punya, kodam yang dimiliki sama sahabat aku, kodam yang dimiliki kamu, dan kodam dimiliki orang lain. Dia nggak bisa. Tapi dia bisa lihat pocong, bisa lihat kuntilanak, dia bisa dia bisa bisa merasakan atau memfeelingkan sesuatu gitu. Pokoknya ibaratnya tuh kayak visualisasi lah. Iya ya. betul. Ibaratnya kayak di TV gitu yang ngomong di sini ada apa, di sini ada apa, kayak bilang anak indigo gitu kan, atau enggak mungkin lihat di daerah pernah kejadian apa. Maria bisa, tapi dia nggak bisa lihat kodam. Gitu. Mungkin tingkatannya kali ya. Nggak tahu. Pembelajaranku belum sampai situ nanyanya. Iya, kayak gitu. Jadi tidak semua anak indigo bisa melihat kodam gitu kan, dan tidak semua kodam bisa dilihat sama anak indigo. Sama aja sih, intinya cuma dibalikin doang.
Tapi bisa dirasakan sama si pemiliknya ya maksudnya. Bisa dan maksudnya gini loh, tapi untuk kita mendengar suara hati dan itu kan kita harus terkoneksi sama Tuhan kita. Itu tuh Ya, jadi itu harus dilakukan dengan cara ya kamu banyak berdoa sama Tuhan gitu kan. Jadi biar kita semakin lebih peka gitu. Tapi kalau misalnya untuk sampai mengaktifasinya gitu, itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa gitu. Dan untuk sekarang sih aku belum bisa. Nanti kalau aku udah belajar baru aku info ya. kodam itu ada berapa macam di kita? Maksudnya Ada berapa banyak itu? Bisa lebih dari berapa? Kayak aku sepasang. Nggak tahu nanti yang 2 ini apakah jadi kodam aku. Kalau misalnya jadi mungkin next selanjutnya gue bilang kodam gue ada 4. Nah kalau kamu sih aku lihat sekarang cuma 1. Kalau misalnya teman aku ada yang 1, ada juga yang 2, jadi nggak tentu sih gitu. Jadi bisa macam-macam ya. Cuman yang jelas kalau misalnya saran aku, kodam yang kita miliki bukan membuat kita jadi yaudah gue bisa berbuat salah deh, atau juga ada yang ngingetin. Bukan seperti itu. Mak, lu nulis apa gue juga nggak bisa lihat, Mak. Iya, lu ngomong aja kita bisa di-cut. Teman tak terlihatnya jangan lupa. Oh iya, kan udah tahu kita nggak pakai kacamata. Sama aku juga. Iya ya, maaf ya. Ya udah mulai. Tadi ngomong sampai mana ya? Kodam ya. Jadi buat teman-teman, walaupun misalnya ada kodam, bukan berarti kita tenang aja pasti ada yang ngingetin sih gitu kan, gampang gitu, pasti ada yang ngingetin kodam gitu, pasti ada penghalaunya gitu kan, nggak gitu kan. Karena kan gini, kalau misalnya kita juga kurang berdoa dan yang lainnya kan kita juga nggak bisa mendengar gitu suara hatinya gitu. Kok kamu nggak nanya teman tak terlihat tadi yang dua makhluk itu yang belum jadi kodam aku? Kenapa? Ya karena aku butuh ditanyain biar bisa jawab. Kalau nggak ditanyain ya nggak akan jawab, gemes kan. 2 temannya itu sekarang bagaimana? Masih di sini kah? Ya begini, teman yang tak terlihat itu. Nah, yang kamu tahu teman tak terlihat ini apa gitu? Teman tak terlihat ini apakah hantu, jin, siluman gitu kan? Nah, ini juga aku baru tahu ternyata kalau di dunianya yang tidak terlihat itu berbagai macam jenis yang roh halus ya. Maksudnya ada tingkatan-tingkatan di mereka. Ada yang roh halus, ada yang boleh disebut nggak sih? Ngeri loh. Ya, kalau misalnya mau disebut tiba-tiba ada bumi gonjangannya berarti nggak. Ya, ada jin, ada iblis. Nah, kalau roh halus itu setahu aku yang memang dia tidak ada niat jahat gitu ya, dia cuman kayak ya sekitaran di situ aja gitu, tidak ada niat untuk ya dia nyaman di situ, dia tinggal di situ gitu kalau terus. Nah, kalau untuk yang memang udah ada niat jahat berarti dia udah berubah kayak jin ya, atau lebih ke mungkin siluman juga bisa jadi ya. Yang pokoknya kalau dia emang ada niat untuk jahat sama manusia kayak gitulah. Nah, jadi gini, bener kata kamu. Jadi kan memang teman-teman yang tak terlihat itu kan ada beraneka ragam ya. Jadi buat misalnya teman-teman bilang ada arwah menyerupai keluarga misalnya gitu kan, gangguin. Gini, sebenarnya gini, ketika kita meninggal itu kan sebenarnya kita sudah lepas tanggung jawabnya dari dunia ini gitu ya. Udah tinggal mempertanggungjawabkan sama Tuhan ya gitu. Jadi ketika misalnya dia masih mau ada di sini, ya dia nggak boleh ngeganggu, dan dia pun juga sebenarnya itu pun juga tidak bisa sembarangan karena dia dipantau sama malaikat gitu. Karena kan memang sebenarnya urusannya udah selesai gitu. Jadi yang mengganggu itu biasanya wujudnya jin yang menyerupai dengan orang yang kita kenal gitu, tengah siluman gitu. Jadi Jadi 2 yang ini apa dong, termasuk apa yang dua apa?
2 Halus halus biasa. tadi ini Ah. itu termasuk apa? Makhluk halus biasa. Aku tidak tahu karena ketika dia ada habis itu langsung didepak sama teman aku sama sahabat aku langsung didepak karena mau syuting nih udah sedang karena kan baru tahu banget hari ini terus habis itu ketemu sama sahabat aku terus dibilang udah ntar dulu deh gitu syuting dulu deh gitu dia di luar dulu nanti baru dibahas gitu jadi aku pun juga nggak tahu ini dia masuknya kemana gitu dan sama kayak aku pernah bahas di episode pertama deh kalau misalnya sebenarnya teman-teman yang tak terlihat itu juga nggak boleh sembarangan sebenarnya ngejahatin atau menggodain orang gitu ya. Betul. Lihat aja nanti di episode pertama. Oh nggak usah dijelasin lagi. Oh, boleh dijelasin lagi boleh. Nggak usah lah biar nonton aja biar banyak viewersnya. Ini lagi Jelasin, banget jelasin. sih. Jelasin. Jelasin ya. Ada netizen ngomong jelasin. Itu sahabat yang tadi kita bilang. Di belakang layar. Aduh. Jujur banget kan dibilang kita nggak nipu-nipu. Jadi tadi mau ngomong apa sih lupa gue gara-gara ketawa. Karena episode yang pertama Oh ya jadi mereka punya aturan. iya mereka punya aturan sendiri. Jadi sebenarnya mereka tuh tidak akan mengganggu dan tidak boleh mengganggu karena ada juga yang mengontrol mereka di situ gitu. Jadi kalaupun misalnya itu mengganggu mereka mengganggu, Betul. berarti dia merasa terganggu dengan kita. Kayak misalnya contoh, pernah gak sih ngerasain ketika masuk ke dalam sebuah ruangan badan sakit gitu? Nah, itu aku pernah tuh. Emang bukannya badan lu selalu sakit-sakit ya? Itu beda lagi, Wak. Faktor umur. Ini waktu itu punya pengalaman. Jadi boleh cerita nggak nih? Ya boleh Ya, cerita. udah. Nah waktu itu pengalaman masuk ke hotel. Hotelnya itu memang udah hotel lama dan memang agak gelap ya. Oh, Maksudnya bukan. gelapnya itu auranya terlalu gelap gitu loh. Oyo, Nggak oyo enak ya? enggak. Oh. Bukan di Oyo. Di tempat tinggalku di sana. Oh, ya. Bukan di daerah sini bukan. Jadi pada saat datang aku masuk yang kutuju adalah pertama kali adalah ruangan ini kamar mandi. Pas di kamar mandinya itu di bathtubnya aku ngerasa berinding banget panas itu lebih ke arah sini nih. Nah, ini sekarang yang kurasakan seperti itu adalah berinding. Ada apa ini? Berinding di sini. Terus ngerasa nggak enak. Terus aku bilang sama temenku, udahlah kita keluar aja. Ini auranya nggak enak, auranya panas gitu loh. Kalau kan aku anaknya agak sensitif ya, maksudnya memang aku nggak bisa ngelihat, tapi kalau untuk merasakan ya aku agak lumayan bisa ngerasain kalau di tempat-tempat yang kayak begitu gitu, nggak enak gitu. Jadi pada saat itu, oh ini nggak bener nih, ya udah keluar, pindah kamar akhirnya, gitu. Mungkin auranya aku terlalu ini. Aur-auran ya. Enggak, jadi mereka kan Mana duluan ada di situ ya, Iya, ada di betul. di tempat itu. Jadi sebenarnya gini, energi yang kita punya, aura yang kita punya sama orang dia gitu kan, bentrok. Jadi membuat mereka nggak nyaman gitu. Sedangkan kan mereka sudah duluan ada di situ. Nah, itu yang membuat kita itu jadi bentrok, kita yang jadi kesakitan. Bukan hanya lu aja Londang gitu loh. Aku pun juga sering mengalami hal itu gitu. Dan kadang-kadang aku kayak gitu. Jeleknya aku adalah aku kalau kesel atau apa nyeletuk gitu kan. Orangnya terlalu jujur gitu ya. Jadi ketika gue badannya sakit, gue langsung ngomel, aduh siapa sih nih yang lagi main gitu kan. Karena gini, aku paling akan ngerasa sakit badan aku kalau misalnya ada seseorang yang memang mainnya itu main pasir. Nah itu badan aku pasti sakit, padahal di satu lokasi restoran gitu kan, yang banyak orang, itu aku pasti gelisah. Badan sakit, panas, terus akhirnya gue ngomong, siapa sih yang main tuh, kenapa di sini sih gitu, bisa ngomel-ngomel gitu kan. Karena mereka nggak nyaman, aku pun jadi nggak nyaman, bentrok gitu, jadi sakit gitu. Jadi sampai sakit ya kemarin. ya dibilang sakit-sakit badan lah gitu. Makanya
Oh, kirain sampai jatuh sakit gitu. Enggak gitu. Nah kalau misalnya memang masih mau ada pertanyaan, mungkin kita bisa buka Q&A, kita baca dulu. Terus kalau misalnya aku nggak bisa jawab, karena kan aku juga terbatas ya. Ini kan sekali lagi aku bilang cerita dari kacamata aku dan kacamata Sondang. Iya. Jadi mungkin kami akan menanya kepada orang-orang yang mungkin lebih kompeten. Betul. Untuk kita sampaikan juga di depan layar. Karena sebenarnya tidak semua orang bisa di depan layar untuk bercerita seperti ini gitu. Jadi mereka mungkin juga tidak bisa speak up juga di depan. Jadi biarkan kami yang kacung-kacung ini yang berbicara. Kita di sini cuma sharing pendapat kita aja. Sharing is caring. Iya. Jadi buat teman-teman semua nggak boleh takut dengan teman-teman yang tak terlihat, karena mereka tidak akan mengganggu kalau kita tidak mengganggu. Betul. Yang kedua, jangan pernah takut karena kalian selalu tidak sendirian, karena ada yang ngejaga. Dan sekali lagi, tidak boleh sombong. Ketika kamu bisa mendapatkan gift, ataupun misalnya kamu bisa terkoneksi dengan kodam kamu, ataupun kodam kamu akhirnya bisa membantu kamu, misalnya kalau kamu dapat serangan pasir atau pelet atau santet dari orang-orang, bukan kamu malahan menjadi menguangkan. Kalau menguangkan tuh bisa hilang juga loh. Iya. Menguang bisa. Jadi karena dia Dimanfaatin gitu ya. iya, jadi dikasih tahu terus dia malah jadi menguangkan, mendapatkan materi dari situ, sebuah uang dan kekayaan bisa hilang gitu. Ataupun menguangkan gitu ya, coba dipikirkan lagi gitu, karena kan tugas dia itu kan menjaga kita, bukan mencari uang buat kita ya. Gitu. Jadi Istilahnya kayak menghargailah dia. betul, Dan dan kita menghargai diri kita sendiri. betul, bekerja keraslah untuk dirimu sendiri, jangan pakai menggunakan roh-roh halus ya. Oke, segitu aja ya cerita Betul. dari kita. Jadi kalau misalnya memang ada saran atau mungkin Kak kurang panjang gitu ya, bisa Atau kurang rinci. ya bisa tolong info, karena kan kita juga masih channel baru ya. Betul. Cuma yang jelas kita mau tipu-tipu, ataupun mungkin teman-teman kepo, Ika yang channel yang A bener gak ya gitu. Boleh kita bahas, tapi kita nggak akan sebut mereknya. Karena nanti kena bisa kita bahas, karena sekali lagi kita tidak akan membuka di kamera omongan kalau misalnya itu hanya kebohongan. Betul. Karena semuanya itu kita akan berdasarkan dari cerita kita, sharing dari kita. Sharing is caring. Sampai jumpa di konten berikutnya. Kita nggak ngasih clue woy. Untuk minggu depan atau Atau untuk episode berikutnya. berikutnya. Kalau minggu depan kan nggak tahu, tergantung editan ya. Episode berikutnya apa ya? Coba. Episode berikutnya kita ngebahas tentang cerita horor. Wih. Pengalaman cerita horor di suatu tempat yang dialami Anda dan diriku. Oh, pengalaman horor misalnya banyak nih ya. Luas Banyak. nih soalnya pengalaman horor soalnya. Ya. Banyak. Masih kepo nih. Masih kepo nih gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya penasaran apa sih cerita horor yang akan mau kita bahas, jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. stop lagi ya. Ya udahlah, sama share ya. Udah ya tadi udah semua ya. And subscribe di semua di channelnya kita. Ya. Terus nge-share ke semua media sosial yang Anda punya. Tuh. Kalau Oke. bisa bantu, mungkin bisa tiba-tiba langsung 100.000 atau 200.000. Sujon ya. Aminin aja, amin. Omongan adalah doa. Saya salah lihat. Di sebelah. Aduh, tiba-tiba muncul. Aku jadi branding sebelah sini. Gue ngelirik Langsung ada ya. Oke. Ya. Ya udah Ya kondusif udah. ya. Oke. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye. Cerita.